Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga, berasal dari Desa Kentus, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Jadi sebelumnya kita akan membahas tentang pembauran etnik dan bahasa yang ada di Kalimantan Barat. Sebelum kita membahas mengenai pembahasan tersebut, kita perlu ketahui dulu sejarah singkat terbentuknya Provinsi Kalimantan Barat ini. Jadi pada tanggal 1 Januari 1957, Kalimantan Barat ini resmi menjadi provinsi yang berdiri sendiri di Pulau Kalimantan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, tanggal 7 Desember 1956. Provinsi Kalimantan Barat ini merupakan salah satu provinsi terbesar keempat setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Daerah Kalimantan Barat ini termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Kenapa? Karena julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan yang kecil, yang diantaranya dapat sering dilayari oleh masyarakat pedalaman. Walaupun sebagian kecil wilayah Kalimantan Barat ini merupakan perairan laut, akan tetapi Kalimantan Barat ini memiliki puluhan pulau besar dan kecil yang tersebar di sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Riau. Untuk sosial masyarakat berdasarkan etnik dan bahasa yang terdapat di Kalimantan Barat ini, daerah Kalimantan Barat ini dihuni oleh penduduk asli Dayak dan aneka ragam suku bangsa lainnya. Tetapi untuk dominan suku yang ada di Kalimantan Barat ini ada 3, yaitu suku Dayak, suku Melayu, dan suku Tionghoa yang melebihi sampai 90% penduduk Kalimantan Barat, sehingga disebut dengan Tidayu, Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Dan akhirnya ketiga suku ini menciptakan suatu tradisi budaya tari, yakni tari Tidayu atau tari kreasi. Berdasarkan etnik tersebut dan dilakonkan oleh ketiga etnik tersebut dengan diciptakannya tradisi tari Tidayu tersebut untuk melambangkan keharmonisan, integritas, dan komunitas berdasarkan suku yang terbesar yang ada di Kalimantan Barat ini. Selain itu juga terdapat suku-suku lainnya seperti suku Bugis, suku Jawa, suku Madura, suku Minangkabau, suku Sunda, suku Batak, dan suku lain sebagainya. Yang kira-kira mereka itu jumlahnya sekitar 10%-an, yang mana berdatangan karena ada program pemerintah memindahkan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya yang disebut dengan transmigran, karena populasi daerah tersebut padat penduduknya. Jadi untuk pembauran bahasa sendiri di Kalimantan Barat, untuk bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kalimantan Barat ini secara umum adalah bahasa Indonesia. Selain itu terdapat pula bahasa-bahasa daerah yang juga banyak dipakai seperti bahasa Melayu, beragam jenis bahasa Dayak. Menurut penelitian Institut Dayakologi terdapat 188 bahasa dialek yang dituturkan oleh suku Dayak, dan bahasa Tionghoa seperti Teochew dan Kek atau Hakka. Bahasa Melayu di Kalimantan Barat terdiri atas beberapa jenis, antara lain bahasa Melayu Pontianak, bahasa Melayu Sanggau, dan bahasa Melayu Sambas. Bahasa Melayu Pontianak sendiri memiliki logat yang hampir mirip dengan bahasa Melayu Malaysia, yakni bahasa Melayu Sarawak dan bahasa Melayu Riau. Namun sekarang bahasa yang digunakan resmi untuk interaksi sosial masyarakat yang ada di kota Pontianak adalah bahasa Melayu Pontianak, khusus di kota Pontianak sendiri, karena bahasa Melayu memiliki persamaan dengan bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, bahasa Melayu Pontianak merupakan bahasa untuk menyatukan berbagai bahasa yang ada di kota Pontianak itu sendiri. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari saya pribadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.